Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Wabil khusus bagi teman-teman ormas dan juga pemimpin atau pepayung agung yang menganggap bahwa ormas ini arogan. Ya, perlu saya jelaskan di sini. Kita ini artian lahir dan dibentuk oleh produk sebuah undang-undang. Ya, yang artian apabila ada oknum-oknum yang melanggar, itu tidak bisa dikatakan itu adalah ormasnya, bukan. Seperti contoh, di dalam militer saja, di dalam kepolisian yang notabene garis komandonya sudah jelas, masih banyak oknum yang melanggar daripada aturan. Apalagi kita ini hanya sebuah ormas yang tugas fungsinya tadi mengawal, membantu dan mengawasi apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Jadi ini hanya pemahaman saya, dan tentunya pemahaman saya juga ada dasar daripada undang-undang keormasan. Nah, jadi di sini yang saya tanya justru apakah ormasnya yang harus dibubarkan atau undang-undangnya yang harus diperketat? Ya, karena seperti kita ketahui ini, kalau ormas dibubarkan kan mereka juga dilindungi undang-undang, tidak semudah itu, ya. Jadi dikembalikan apakah ormas itu ormasnya yang dibubarkan atau undang-undangnya direvisi, diperketat, ya. Jangan sampai ada kelakuan orang yang mengatasnamakan namakan ormas yang jeleknya jadi ormas, sehingga langsung ormas harus dibubarkan. Enggak seperti itu. Saya mantan Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Bandung Barat. Saya waktu itu juga malah banyak membantu, memediasi dan lain sebagainya, seperti yang pernah saya katakan di video sebelumnya. Menyangkut sekarang tentang keberadaan ormas, ya seharusnya kita lihat ini ormas di era undang-undang keormasan yang baru bermunculan sporadis seperti jamur di musim hujan. Nah, ini yang salah itu apakah ormasnya atau pemerintahnya yang membuat aturan ormas itu sendiri, ya. Nah, jadi kalau memang betul ormasnya yang salah, ormasnya nih lah, bukan oknumnya. Kita tidak keberatan kok dibubarkan. Nah, karena ormas ini adalah mitra daripada pemerintahan. Ya. Saya dulu pernah jadi ketua KNPI juga. Di situ juga kita mitra dari pemerintahan. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang ada jatah-jatah preman yang dilakukan, ya seharusnya di situ dilihat dulu dong. Apalagi kita sebagai pimpinan, jangan hanya melihat oknumnya saja, lihat peran fungsi ormasnya yang baik. Karena jangan melihat keburukannya saja. Apalagi seorang pimpinan itu harus lebih bijak. Ini yang salah ini ormasnya atau oknum ormasnya? Kalau oknum ormas, saya sendiri sebagai mantan ketua ormas setuju ditindak secara hukum, karena udah melanggar. Ya, karena di dalam ADART ormas tidak ada yang namanya ormas minta japrem, tidak ada ormas yang namanya melakukan pemerasan, ya. Jadi tolong dalam hal ini kita kaji bersama, ya. Yang tentunya saya juga mengajak rekan-rekan ormas, ya, untuk lebih menertibkan tadi ormas-ormas anggota-anggota kita, ya, oknum-oknum kita yang melakukan hal-hal di luar daripada kebijakan daripada ormas atau pimpinan itu sendiri. Ya kita yang melaporkan lah. Kita laporkan kalau misalnya terjadi ormas
Contohnya saya pemuda Pancasila, terjadi di pemuda Pancasila terjadi pemerasan, ya saya yang akan paling pertama melaporkan bahwa mereka itu bertindak di luar aturan daripada organisasi. Itu ya. Jadi kesimpulannya, kalau yang mau dibubarkan itu ya bukan membubarkan ormas, ya, tapi yang harus direvisi adalah undang-undang keormasannya itu. Bagaimana memperketat? Yang seperti begini, keluar undang-undang keormasan, hanya 3 orang berdiri KSB bisa membentuk sebuah ormas. Nah ini kan hal-hal yang seperti ini, yang ada ayatnya harus jelas apa dan lain sebagainya, persyaratannya diperketat. Sekarang kan dalam dulu saya di KNPI, OKP, itu minimal di tiap kecamatan itu ada. Ya. Nah, begitupun dengan ormas. Jadi ormas ini tentunya di tiap kecamatan itu harus ada. Dan di situ ada berbagai macam instrumen yang mengawasi daripada aktivitas ormas itu sendiri. Jadi kesimpulannya, apakah tadi Bapak, ya udahlah saya katakan Bapak Aing, ini mau melihat ormas itu seperti apa? Apa mau melihat ormasnya atau melihat oknumnya? Kalau Bapak Aing melihat atau Pak Deddy Mulyadi melihat oknum, ya itu yang harus ditindak, bukan ormasnya yang harus dibubarkan. Saja, mudah-mudahan sesi selanjutnya saya akan lebih menggali lebih dalam lagi peran fungsi ormas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.